Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ria Mahwat Mahita dan bersama dengan dua rekan saya, Arif Rahmat Triprobo dan Robert Pasaoran, kami dari program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Setiami. Sehubungan dengan mata kuliah Teori Kepemimpinan yang dipimpin oleh Dr. Taufan Maulamin, SE AKT MM, di sini, kami akan mempresentasikan modul 11 yang mengangkat topik mengenai kemampuan mengantisipasi perubahan. Mengapa kemampuan mengantisipasi perubahan dalam kepemimpinan itu penting? Kita semua tahu, perubahan adalah hal yang konstan dan tidak dapat dihindari. Di zaman sekarang, agar sebuah organisasi dapat terus berkelanjutan dan memajukan daya saingnya, diperlukan kemampuan beradaptasi pada perkembangan yang ada, baik dalam hal teknologi, ekonomi, kebutuhan akan tanggung jawab sosial, dan perkembangan dalam aspek lainnya. Dan untuk menghadapi tantangan perubahan ini, organisasi perlu menyelaraskan strategi kepemimpinan dan manajemen perubahan secara struktural, yang akan menentukan arah, objektif, dan prioritas organisasi kembali di era yang baru. Perubahan bisa datang dengan laju cepat ataupun lambat, sehingga seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan mengantisipasi perubahan untuk dapat memimpin perubahan itu sendiri. Sebelum membahas lebih lanjut, ada beberapa pokok penting yang akan kami presentasikan dalam topik ini, yaitu mengenai yang pertama, konsep manajemen perubahan, yang kedua, beragam perubahan, dan yang ketiga, tahapan perubahan, keempat, strategi manajemen perubahan, kelima, faktor yang mempengaruhi perilaku perubahan, keenam, masalah perubahan, ketujuh, strategi mengatasi penolakan, dan yang terakhir, kedelapan adalah studi kasus dari presentasi ini. Pertama-tama, kita perlu mengenal pengertian manajemen perubahan. Apa itu manajemen perubahan? Manajemen perubahan didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan intervenis atau konsultan, agar organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya. Manajemen perubahan ini biasanya bertujuan untuk menjaga keberlangsungan organisasi, baik jangka waktu pendek maupun panjang. Yang kedua, untuk beradaptasi dengan perubahan di lingkungan internal maupun eksternal. Yang internal misalnya, terkait perubahan strategi korporasi, ketenagakerjaan, teknologi atau peralatan yang digunakan, dan sikap-sikap karyawan. Sedangkan yang eksternal, seperti perubahan pasar konsumen, teknologi, peraturan, dan hukum pemerintah, serta iklim ekonomi global. Yang ketiga, tujuannya untuk memperbaiki kemampuan kompetitif organisasi di pasar ekonomi modern. Perubahan ini paling sering menyasar pada struktur organisasi, kemudian prosedur kerja, hingga hubungan kerja antar personal. Ragam perubahan ada dua, yaitu perubahan tidak berencana dan perubahan berencana. Perubahan tidak berencana terdiri dari perubahan karena perkembangan atau developmental change, dan perubahan secara tiba-tiba atau accidental change. Sedangkan perubahan berencana terdiri dari perubahan yang disengaja atau bahkan direkayasa oleh pihak manajemen, penerapan pengetahuan tentang manusia secara sistematis, usaha pengumpulan serta penggunaan data dan informasi untuk pemecahan masalah sosial, dan perubahan yang disengaja atas kehendak sendiri sehingga diusahakan oleh sistem itu sendiri. Untuk dapat menerapkan perubahan secara sukses, ada 4 tahap penting yang bisa dilakukan, yaitu tahap 1, identifikasi. Di tahap ini, organisasi mengidentifikasi kebutuhan perubahan dan tipe perubahan yang sesuai. Tahap 2, perencanaan perubahan. Pada tahap ini, kita menganalisis serta memilih strategi umum dengan tetap mempertimbangkan faktor pendukung. Tahap 3, implementasi perubahan.
Di sini perlu adanya monitoring karena pada tahap inilah biasanya masalah timbul. Tahap 4. Tahap evaluasi dan umpan balik. Kita perlu mengumpulkan data sebelum mengevaluasi. Hasil evaluasi tahap inilah nantinya akan menjadi acuan untuk mensukseskan perubahan ketika kembali ke tahap 1. Seluruh tahapan perubahan ini tak akan berjalan tanpa peran para agen perubahan itu sendiri, yang mana mereka merupakan pelaku perubahan dengan kekuasaan resmi, para instigator perubahan dalam sebuah organisasi, juga fasilitator perubahan. Mereka semua memiliki kesamaan, yaitu berkarakter inovatif, menyukai tantangan, dan berkomitmen untuk terus melihat organisasinya berkembang. Ada berbagai strategi manajemen perubahan yang dapat organisasi gunakan dalam penerapan perubahan secara efektif, yaitu political strategy, economic strategy, academic strategy, engineering strategy, military strategy, confrontation strategy, applied behavioral science model, dan fellowship strategy. Berbagai macam strategi ini diaplikasikan tergantung pada tipe-tipe perubahan yang terjadi, baik pada tipe perubahan rutin, yang berarti sudah direncanakan dan dibangun oleh proses organisasi, atau tipe perubahan peningkatan untuk manfaat dan nilai yang berdampak bagi masyarakat luas, serta tipe perubahan inovatif yang melibatkan gagasan baru untuk peningkatan. Pada sebagian organisasi besar, manajemen perubahan ini adalah upaya yang berkelanjutan, yang kadang bisa direspons secara positif maupun negatif oleh komponen yang terlibat. Dalam banyak kasus, upaya manajemen perubahan sengaja dibuat untuk tidak terlalu kentara, sehingga karyawan mungkin tidak menyadari bahwa manajemen perubahan sedang berlangsung. Sedikitnya ada 5 faktor yang mempengaruhi perilaku terhadap perubahan. Apakah nanti perubahan tersebut dapat diterima dengan baik atau tidak? Seperti yang pertama, tingkat pengetahuan anggota organisasi, di mana semakin tinggi tingkat pengetahuan anggota, maka semakin fleksibel untuk menghadapi perubahan. Yang kedua, kemampuan fisik maupun non-fisik, yang mempengaruhi keterampilan komunikasi antar personal. Ketiga, kepercayaan tiap anggota organisasi. Keempat, lingkungan organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir, kelima, tujuan serta nilai kolektif yang ada. Proses manajemen perubahan yang terstruktur dan penuh perhitungan tidak serta-merta bebas dari masalah. Yang paling kentara biasanya berupa penolakan atas perubahan itu sendiri. Penolakan itu dapat bersifat secara individu maupun secara organisasional. Penolakan bersifat individu muncul karena faktor kebiasaan, sense of security, faktor ekonomi, ketakutan akan sesuatu yang tidak diketahui, dan perbedaan cara pandang. Sedangkan penolakan yang bersifat organisasional, di mana organisasi cenderung menolak perubahan secara keseluruhan untuk mempertahankan status quo, sehingga organisasi cenderung tidak fleksibel dan sulit beradaptasi terhadap tuntutan perubahan. Untuk menanggulangi berbagai penolakan ini ada beberapa cara, sedikitnya ada 6. Yang pertama, melalui edukasi dan komunikasi. Kedua, partisipasi. Ketiga, memberi kemudahan dan dukungan. Keempat, negosiasi. Kelima, manipulasi dan kooptasi. Dan yang terakhir, keenam, paksaan. Pandemi COVID-19 sangat berdampak negatif bagi banyak bisnis, tidak terkecuali perusahaan retail PT Trans Retail Indonesia atau Transmart yang dimiliki oleh Chairul Tanjung. Untuk menanggulanginya, ia membuat keputusan berani untuk beradaptasi dengan iklim ekonomi dunia yang sedang terpuruk, dengan melakukan beberapa upaya efisiensi, salah satunya menutup belasan dari 120 gerai Transmart dan Carrefour, khususnya yang berada di area yang kurang strategis, dan gerai yang sudah tua dan tak menarik dari segi penampilan dengan gaya tren pasar saat ini. Juga mengantisipasi pola konsumsi pelanggan yang tidak lagi hanya berbasis offline, Chairul Tanjung merubah perusahaannya untuk memberikan pengalaman omnichannel, offline dan online.
Melalui kerja sama strategis dengan Grab dan mendirikan Allofresh, platform online belanja kebutuhan sehari-hari, bersama e-commerce Bukalapak dan Grow Capital Partners. Perubahan yang diambil ini membuat lonjakan penjualan di lini FMCG 48%, department store 67%, elektronik hardware 55%, dan trans hardware 26% di akhir 2022 saat ia memimpin. Dari yang tim kami identifikasi dan temukan, tipe perubahan yang ia lakukan ini merupakan perubahan inovatif terhadap bagaimana cara perusahaan meningkatkan pelayanannya, menyasar pada perubahan prosedur kerja dalam perencanaan pemasaran, yang dipicu oleh faktor eksternal yaitu krisis ekonomi pandemi dan digitalisasi dunia. Menggunakan economic strategi, di mana perusahaan memegang kunci perubahan dengan pengaturan sumber ekonomik, yaitu dengan penutupan gerai, perampingan SDM, dan mengembangkan pemasaran digital. Kesimpulan dari pembahasan topik ini, yaitu keterampilan antisipasi dalam manajemen perubahan sangat penting agar organisasi dapat mengidentifikasi hambatan, risiko, dan peluang potensial. Inisiatif perubahan sangat menantang dan kompleks, sehingga perlu pendekatan yang proaktif dan berstrategi untuk memastikan kesuksesan inisiatif perubahan. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.